Kalau anak di bawah 16 tahun dilarang menggunakan sosial media, ini bukan soal boleh atau tidak, tapi mereka belajar untuk mengekspresikan diri. Karena sekarang banyak orang menggunakan sosial media sebagai tempat di mana mereka mengemukakan pendapatnya. Sekarang ini lagi rame nih berita mengenai penundaan penggunaan sosial media kepada anak di bawah umur 16 tahun. Tapi menurut saya pribadi, yang menarik itu sebenarnya bukan penundaan atau pembatasan terhadap anak-anak di bawah 16 tahun. Tapi kita tuh kadang sering berpikir tuh begini, semua orang tuh punya cara komunikasi tuh sama. Tapi nyatanya kita semua ini beragam ya. Kita punya cara berbicara, cara berkomunikasi tuh berbeda-beda. Ada yang ekstrovert. Nah, ekstrovert itu biasanya tuh gampang sekali dong bicara dong ketemu orang dong bisa hahihi dong, gampang sekali berbaur dong, gampang sekali blend in, dan dong gampang sekali basa-basi. Sementara ada orang yang introvert. Nah, orang introvert ini bukan dong tidak tahu berbicara, bukan dong tidak tahu berkomunikasi, hanya saja dorang berpikir itu sedetail itu, sekompleks itu, yang mana dong kan berpikir kira-kira saya harus ngomong seperti apa, saya harus pakai kata-katanya seperti apa. Nah, kerennya lagi tuh sekarang dengan adanya sosial media ada yang namanya textrovert. Extrovert artinya orang-orang yang lebih nyaman untuk berbicara melalui teks, entah itu DM atau inbox atau komen atau caption, apapun itu intinya melalui teks. Mereka tuh lebih gampang mengeluarkan isi pendapatnya, berekspresi sekalipun. Sementara ketika ketemu langsung di nyata, mereka akan jauh lebih diam. Nah, pertanyaan buat kita semua, kira-kira sosial media itu dampaknya seperti apa dalam kehidupannya kita, dalam kehidupannya Sa dan kehidupannya teman-teman semua. Nah, BTW teman-teman, itu sangat terinspirasi dari seorang Susan Cain. Beliau adalah dosen di Amerika yang mana beliau menulis satu buku menarik. Ini kayaknya cocok buat teman-teman yang introvert. Judul bukunya adalah Quiet. Isi buku ini adalah tentang bagaimana introvert itu punya kekuatan di tengah orang-orang yang tidak dapat berhenti untuk terus berbicara. Yang artinya, introvert itu punya kekuatan di tengah dunia modern ini. Tanpa kita sadari, sosial media yang ada saat ini justru menjadi tempat di mana orang, dan kita tidak tahu siapapun itu, mungkin saya atau yang lain, bisa jadi sosial media adalah tempat pertama mereka bisa membuka diri untuk berekspresi. Seringkali orang tidak sadar nih, personal branding itu bukan tentang siapa yang paling hebat atau siapa yang paling sering tampil di depan kamera atau siapa yang paling sering bikin konten, entah itu foto atau video atau apapun itu yang bisa diposting di sosial media, bukan. Tetapi bagaimana siapa yang konsisten menyampaikan nilai dirinya dan mampu membuat orang lain memahami dia itu siapa. Nah, menurut seorang Chris Do, saya pribadi banyak belajar dari beliau. Personal branding adalah journey to yourself. Jadi perjalanan bagaimana baik saya maupun teman-teman untuk mengenali tongpu diri sendiri. Again, kenali tongpu diri sendiri. Nah, untuk sampai ke situ, baik saya maupun teman-teman, kita semua butuh ruang untuk terus melatih tongpu diri. Yang artinya, tong butuh ruang untuk salah. Again, salah terus diperbaiki. Nah, kita butuh ruang yang seperti itu. Dan sekarang, pertanyaannya, ketika ruang itu ada, apakah kita mau mulai latihan? Mulai dari latihan ngomong, mulai dari latihan untuk tong bicara di depan, entah di depan orang kah, di depan kamera kah, terserah, yang penting tong belajar untuk tong bisa bicara. Kemudian tong latihan untuk salah. Menariknya, kalau tong salah di situ justru tong bisa tahu apa yang harus tong perbaiki dari tong punya diri. Kemudian latihan untuk memperbaiki yang salah-salah tadi. Latihan untuk upgrade tong punya diri sehingga tong bisa jadi versi terbaik dari tong punya diri. Jadi teman-teman, kalau kamu sampai sekarang kamu merasa kamu belum pede, itu mungkin bukan karena teman-teman tidak bisa, tapi bisa jadi karena teman-teman belum menemukan ruang yang tepat, yang mana teman-teman bisa eksplor teman-teman punya diri, teman-teman bisa terus gali teman-teman punya potensi, dan teman-teman bisa latihan, dan dimana teman-teman bisa melakukan kesalahan, kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi, kalau berdasarkan berita-berita yang berseliweran saat ini, mungkin pertanyaan buat kita semua, bukan cuma sekedar boleh atau tidak, bisa dibatasi
atau tidak, bisa ditunda atau tidak. Tapi apakah kita sudah kasih cukup ruang buat orang lain untuk belajar jadi mereka punya diri sendiri? Nah teman-teman, kalau kamu lagi belajar untuk menggali kamu punya potensi, untuk jadi versi terbaik dari kamu diri, saat ini saya juga lagi belajar. Nanti saya akan sering-sering sharing di sini pelan-pelan, karena saat ini saya juga lagi berproses. Oke teman-teman, stay tune, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye!